Selamat malam pemirsa, selamat datang dalam acara Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Ya, saya Leonard Samosir. Pada malam ini kita akan membicarakan satu topik yang menjadi concern kita bersama mengenai mahalnya atau tingginya biaya di pelabuhan ya Maria. Betul, dan dalam perbincangan ini kita akan membahas soal tidak kompetitifnya biaya logistik di Indonesia. Ini kalau membandingkan dengan Malaysia yang paling dekat, negara tetangga kita, biaya logistik di Indonesia terutama biaya di pelabuhan ini jauh lebih tinggi. Ini yang membuat tidak kompetitif. Inilah akan jadi bahasan kita selama 1,5 jam dalam Forbis Metro TV. Dan apa yang menjadi penyebab tingginya atau mahalnya biaya logistik khususnya di pelabuhan? Berikut liputannya. Awal pekan ini, sekitar 18.000 truk milik para pengusaha pemakai jasa pelabuhan Tanjung Priok mogok beroperasi. Aksi mogok ini dipicu karena PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II menerapkan tarif yang mahal dan melakukan monopoli di pelabuhan. Akibatnya, suasana pelabuhan sepi tanpa aktivitas bongkar muat truk kontainer. Sementara itu, pemerintah mengaku belum mengetahui kabar monopoli tersebut dan akan meminta konfirmasi dari Pelindo dan Kementerian BUMN. Pemerintah menegaskan tidak boleh ada gangguan dalam kegiatan perekonomian, khususnya di sektor ekspor-impor. Rapatkan untuk dicarikan solusi secepatnya. Tidak boleh terjadi armada truk itu mogok karena itu akan mengganggu arus ekspor dan impor kita. Meski aksi mogok berlangsung sehari, kerugian diperkirakan mencapai 800 miliar rupiah. Jika aksi mogok juga terjadi di 10 pelabuhan Indonesia, mengakibatkan kerugian hingga 2,1 triliun rupiah. Tak hanya itu, aksi tersebut dapat mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Ya, saya justru yang khawatir ini ekonomi ASEAN. Sebetulnya teman-teman harus utuh, ya. Sinergitasnya dibangun dengan baik. Sementara PT Pelindo II sendiri mengaku tidak mengalami kerugian apapun atas aksi mogok ini. Saya bongkar muat, saya tetap saya dapat uang dari bongkar muat. Jadi untuk saya, orang kalau bikin sesuatu jangan merugikan diri dia sendiri. Jadi dia kasus itu mogok, itu menghukum customernya dia sendiri. Pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur utama perekonomian di Indonesia menghadapi banyak masalah. Agar setara dengan negara di ASEAN, Indonesia harus banyak melakukan perbaikan. Iya, pemirsa. Itu yang akan kita bahas. Baru satu pelabuhan sudah gempar seperti ini. Yeah. Nah, ini juga menampar muka kita di di kawasan ASEAN karena sudah terkenal tidak efisiennya juga pelabuhan-pelabuhan kita dan biaya tinggi logistik kita. Saya akan mulai dari Pak Edi Putra Irawadi, Deputi Menteri Negara Menko bidang Industri dan Perdagangan. Baik, Pak Edi itu tadi gambaran bahwa akibat untuk menekan biaya efisiensi maka pelabuhan menaikkan tarif-tarif dan ini diperkirakan ini bisa meningkatkan atau menurunkan kos logistik kita. Nah, tapi dampaknya ujungnya adalah terjadi pemogokan seperti tadi, Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, justru kita sedang menjakukan satu fact finding ya. Apakah pemogokan itu benar-benar karena persaingan atau karena kenaikan biaya? Itu memang harus panjang sekali luasnya isunya ya yang masuk ke kami. Tapi bagaimanapun ini yang sangat kita sayangkan lagi pemerintah adalah selalu tidak pernah sepi daripada isu khususnya pelabuhan Tanjung Priok ini. Kemarin kita tahu kasusnya dwelling time, artinya waktu tunggu yang begitu lama karena ketatnya pengawasan, karena berbagai masalah ya. Kemudian ini muncul lagi masalah pemogokan yang kita pikir adalah daya saing.
bagaimana industri gitu ya yang terkena kan begitu yang makanya pemerintah sudah siap sebenarnya kan kita mempunyai 21 program yang untuk sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi daya saing pelabuhan. Kuncinya adalah pelabuhan. Bagaimana kita melakukan integrasi ekonomi domestik untuk bersaing di negara pasar internasional. Kita mempunyai 2 instrumen kebijakan yang cukup saya pikir untuk membenahi pelabuhan. Pertama adalah sistem logistik nasional, yang kedua adalah national single window, yang satu adalah flows of good, yang satu adalah flows of document. Nah ini sebenarnya kejadian yang kemarin yang saya dengar mogok ini sebenarnya lebih banyak kepada masalah persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Kalau mengenai biaya tarif itu sendiri, ya di sini ada kawan-kawan, ada Pak Bobi, ada kawan-kawan lain sebenarnya anggota Sisloknas. Pak Wamen itu sudah melakukan sedang menunjuk suatu tim untuk mengaudit dan mengkaji mengenai biaya ke pelabuhan, bagian daripada biaya logistik. Nah kita khawatir tiba-tiba ada kenaikan gitu kan. Begini Bang, ini kan dalam rangkaian seluruh biaya logistik, sebenarnya biaya-biaya paling tinggi itu terjadi justru di darat, di pelabuhan ini sendiri gitu kan Pak. Nah kalau Anda katakan itu adalah persaingan bisnis, sebenarnya apakah ini memang ada motif itu tadi untuk menekan biaya logistik yang tinggi, makanya itu persaingan bisnisnya itu sangat ketat di sini. Betul, pemerintah itu kan kepengennya adalah pelabuhan itu adalah pasti, kelancaran garam itu pasti. Yang kedua murah, yang ketiga cepat, kan itu kuncinya. Kita semua di perintah punya institusi-institusi itu, termasuk kalau persaingan usaha kita punya KPPU, ya kan. Kalau tadi saya katakan untuk mencari biaya pelabuhan, untuk melakukan efisiensi pelabuhan, flow of document, flow of goods, kita mempunyai suatu tim antar instansi, bahkan bukan antar instansi, artinya keterlibatan semua kawan-kawan di sini di dalam masalah ini ya. Nah kalau yang mengenai kemarin pemogokan yang masuk ke informasi kami adalah mengenai persaingan usaha, bukan menyangkut masalah bukan isu dwelling time maupun isu daripada tarif itu sendiri, karena tim kita sedang mengkaji audit ya, kita mengaudit efisiensi biaya ke pelabuhan. Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan persaingan seperti apa sih yang sebenarnya terjadi di kita kan mau lihat efisiensi, artinya kalau misalnya pengusaha itu banyak pilihan, itu dulu ya, maksudnya itu banyak jasa yang bisa dia pilih, itu tentu akan lebih efisien bagi pengusaha. Ini sebenarnya yang harusnya nggak harus naik tarif dong kalau begitu, kalau semakin banyak penyedia jasanya Bang Edi. Terserah persaingannya kan, siapa yang tarif mahal pasti orang nggak mau pakai. Pak Edi, saya ingin nanya sedikit saja, sikap pemerintah terhadap isu yang beredar bahwa Pelindo 2 akan mengadakan armada darat sekitar 2.000 truk, dan hanya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang bisa bekerja sama dengan Pelindo 2 yang akan diajak bekerja sama. Sikap pemerintah terhadap isu ini atau kabar ini bagaimana Pak Edi? Tadi saya katakan ya, kita concern terhadap persaingan. Concern kita itu maksudnya mendukung efisiensi. Mendukung rencana Pelindo 2 atau against itu Pak? Bagi saya tadi saya katakan pelabuhan harus cepat, mudah, pasti, efisien. Kalau itu berarti itu mensyaratkan kalau banyak ada pemain kan? Saya katakan kalau ada pengekangan persaingan, ada pengekangan harga, tentu ini menjadi kepentingan pemerintah, karena kita ingin industri efisien, bisa bersaing. Berarti kalau kuncinya tadi cepat, efisien, itu tadi kalau murah, ada pengekangan, tentu pemerintah akan melakukan. Penyedia jasanya banyak begitu kan Pak Edi? Pilihan. Pilihannya banyak begitu kan? Pilihannya banyak, bukan hanya di jasa, bukan hanya diselenggarakan oleh Pelindo saja begitu kan? Persaingan. Saya sekarang ke Pak Bobi. Pak Bobi, otoritas pelabuhan kan juga ada di sana kan, di pelabuhan gitu kan. Nah ini sebagai wakil dari otoritas pelabuhan, ini sebenarnya bagaimana? Apakah memang itu arahnya memang akan diselenggarakan sepenuhnya oleh Pelindo saja dan mematikan industri jasa swasta lain yang sudah ada di pelabuhan? Terima kasih. Jadi sebenarnya di pelabuhan itu ada dua bagian besar. Satu regulator dan satu operator. Sudah tegas dalam Undang-Undang 17 2008 bahwa pemisahan itu dilakukan untuk dalam rangka efisiensi, yang kata Pak Edi Putra tadi. Nah dalam hal ini regulator OP yang kita tahu otoritas pelabuhan itu merupakan wasit di pelabuhan yang harus bisa mengawal seluruh stakeholder, katakanlah mitra-mitra kerja di pelabuhan. Itu tidak ada pengecualian, baik BUP-nya ataupun usaha jasa terkait angkutan laut yang kita kenal PBM, forwarder, bahkan sampai ke pemilik truk itu pun harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga dikatakan tadi persaingan tapi tidak boleh ada penekanan-penekanan atau katakanlah kewajiban-kewajiban di luar itu yang memaksa, katakanlah yang lemah harus mengikuti yang kuat. Itu yang mungkin kita harus jaga, di mana peran regulator di pelabuhan mungkinnya itu harus bisa mendapat menjaga keseimbangan di antara dalam peran regulator tadi itu bagaimana Pak? Nah itulah memang mungkin dirasakan sekarang sepertinya ada ketimpangan. Itulah mungkin yang kita sekarang juga untuk memperkuat lagi, karena memang kelihatannya semenjak Undang-Undang 17 2008
yang memisahkan regulator operator itu perlahan ada sedikit bergeser. Itu mungkin harus kembalikan lagi bahwa regulator harus lebih kuat lagi di pelabuhan supaya seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan yang Pak sama. Mamahit mungkin perlu diterjemahkan kepada kita semua dan pemirsa di televisi di rumah. Sebetulnya yang Anda maksud regulator itu siapa? Otoritas pelabuhan. Siapa Pak? Itu adalah wakil daripada Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang kita tetapkan sebagai regulator atau katakanlah pemerintah yang mengatur seluruh kegiatan kepelabuhanan di Posisi Pelindo di situ di mana Pak? operator, Pak. Operator. Iya. Oke. Jadi dia bisa bersaing ya sebenarnya dengan pengusaha industri pelabuhan yang lain gitu, industri jasa Dalam pelabuhan yang lain. pengertian persaingan yang sehat. Persaingan Jadi tidak sehat. ada Anda melihat ini sudah tidak sehat persaingannya? Seperti tadi Pelindo akan membawa armada truk angkutan khusus pelabuhan sendiri? Ya tentunya semua harus taat pada domainnya masing-masing, Bu. Jadi istilahnya kalau BUP itu domainnya adalah bagaimana mereka mengelola pelabuhan secara baik dan efisien. Tentunya di pihak lain ada usaha jasa terkait yang lain yang juga harus sama-sama dapat bekerja di pelabuhan dalam konteksnya masing-masing dan tetap efisien juga. Jadi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut posisinya terhadap rencana Pelindo untuk mengadakan sendiri angkutan di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung, menolak atau tidak punya posisi Pak? Mungkin tiga-tiganya tidak, karena kita meregulate, Pak. Ya. Oke. Ya artinya keseimbangan di pelabuhan yang harus kita perhatikan. Ya. Kepentingan semua stakeholder harus kita jaga sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Pak, sejauh ini Pak Mamahit, itu kalau misalnya Pelindo juga masuk tadi ke soal angkutan khususnya, kemudian juga masuk kegiatan forwardingnya melalui anak-anak usahanya, kemudian juga masuk kegiatan bongkar muatnya. Anda lihat ini apakah fair bagi industri swasta lainnya sudah ada di situ? Sepanjang itu sudah dilakukan oleh swasta lain, tentunya saya pikir sebagai yang kuat mesti bisa melindungi yang lemah seperti itu, Pak. Ya, itulah yang penting itu. Artinya bagaimana kita hidup dalam satu komunitas menjadi sinergi. Ya, ibarat hidup di rumah kan kita harusnya ada masing-masing peran masing-masing. Jadi tidak ada yang kuat. Masalahnya Pelindo juga dari kementerian kan punya target sendiri gitu kan, Pak. Dia harus menekan, harus melakukan efisiensi itu sebagai kendaraan pemerintah ya, BUMN. Kemudian juga dari secara korporat dia juga harus untung begitu kan, Pak? Kami setuju atas keuntungan yang harus ditargetkan oleh Pelindo. Tetapi tentunya keuntungan tidak harus ada satu pihak, Bu. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah Republik ini pun ada kalanya pihak lemah pun suatu komponen utama yang dapat membuat Republik ini lebih baik lagi. Baik, itulah nanti kita jaga di nanti kita pelabuhan. akan tanyakan kepada Pelindo, siapa tahu juga akan datang, tapi selepas jeda berikut ini dan pemirsa tetaplah bersama kami, Forbes segera kembali. Kita lanjutkan lagi Forbes dan saya sekarang mau ke Ibu Karmelita Hartoto. Beliau adalah chairman dari INSA, Indonesian National Ship Owner. Bu Karmelita, ini kadangkala cost logistik itu dipersepsikan yang mahal itu freight cost-nya adalah biaya pelayarannya gitu ya, kapal-kapal ini. Nah, tapi sebenarnya itu biaya yang paling tinggi itu terjadi di darat, di pelabuhan, seperti tadi disampaikan. Bu Karmelita, mungkin ada tanggapan soal ini? Silakan berdiri mungkin Bu, biar kelihatan Ibu di belakang soalnya. Ya, silakan Bu, sudah menyala. Mohon berdiri. Mohon berdiri Bu. Biar kelihatan Ibu. Silakan Bu. Sebenarnya 60% dari biaya freight kita itu kita bayarkan kepada pelabuhan. Itu ada stevedoring, haulage, ya, cargo dooring, ya, itu semua. Misalnya dari Jakarta ke Medan lah, waktu itu disampaikan mungkin bisa berkurang dengan adanya pendulum Nusantara, disampaikan katanya bisa sampai setengah daripada biaya yang sekarang. Setengah. Bagaimana bisa setengah? Di mana sekarang saat ini adalah sekitar 6 juta. Pembayaran kita kepada pelabuhan 60% berarti sudah sekitar berapa tuh? 4 juta. 3,6%. Ya. Oke. Ya, 36. Jadi yang mahal sebenarnya di pelabuhan ya, bukan pelayarannya ini, pengangkutannya dengan kapal-kapal yang Ibu dan anggota punya begitu ya Bu ya? Betul sekali. Dan Anda melihat kalau misalnya itu tadi ada kemungkinan ini untuk menurunkan efisiensi itu tadi akan diselenggarakan oleh Pelindo semuanya, ini bagaimana? Ya kalau semuanya diadakan dengan Pelindo, kita pengusaha mendapat pekerjaan apa?
Ya, kita kalau itu adalah mau membangun konglomerasi di BUMN, pengusaha-pengusaha yang selama ini berusaha dan juga berkontribusi di pajak, dan kita tidak bisa lagi berkontribusi di pajak karena pengusaha-pengusaha kita jadi bangkrut. Ya, tapi Ibu kan pemilik kapal, tidak terpengaruh dong Bu dengan rencana Pelindo untuk mengadakan armada darat itu? Ibu kan hanya tidak mengoperasikan armada angkutan daratnya juga. Tapi Pelindo ya berusaha untuk membangun yang disebut pendulum Nusantara. Sebenarnya kita juga berpikir bahwa pendulum Nusantara kalau memang ada, harusnya itu keluarnya dari ide-ide itu sebenarnya dari perhubungan, tapi ini keluarnya justru dari Pelindo. Itu harusnya dari otoritas pelabuhan selaku regulator, bukan Pelindo sebagai badan usaha. Itu yang tadi kita bilang. Jadi concern Anda sebagai pengusaha kapal, ini adalah jalur itu tadi ya, pendulum Nusantara yang dimaksudkan untuk menurunkan kos logistik tadi ya Bu Karmelita. Apa sebenarnya yang terjadi kalau pendulum Nusantara itu dilakukan? Ya, kargo kembalinya tidak ada, Mbak. Ya, apalagi kalau dibilang Pelindo bilang bahwa kapal-kapal yang akan ada masuk ke situ adalah kapal-kapal 3.000 TEUs. Sekarang aja kapalnya 1.700 TEU saja tidak penuh masuknya. Berangkat 70% bisa masuk ke pelabuhan kita. Masuk tuh kalau 1.700. Kalau 3.000 sekarang mau masuk di mana? Jakarta, di mana? Gitu. Tapi kalau even ke Tanjung Priok pun nggak bisa masuk. Begini Mbak, 1.700 TEU itu kita berangkat Jakarta misalnya ke Medan, ya. Nanti pulangnya kita cuma bawa 30% kosong dari sisanya kosong. Rugi dong ya kalau begitu. Rugi, ya. apalagi mau 3.000 TEU dimasukin ke situ. Kalau 3.000 TEU nanti pasti ada privilege atau tadi ada subsidi. Memangnya pendulum Nusantara itu yang mengajukan Pelindo, Mbak? Ya. Kita pertama pelayan-pelayan diundang untuk mereka bicara soal itu. Makanya tadi persis yang Pak Bobi bilang bahwa sebenarnya Undang-Undang 17 itu sudah memisahkan antara regulator dan operator. Tapi baik. Ini kelihatannya Pelindo mau jadi regulator dan jadi operator terus. Terima kasih, Mbak. Ya. Sebenarnya kita mengundang Pelindo 2 juga untuk malam ini supaya pemirsa di rumah juga tahu bahwa kita sudah mengundang Pelindo 2, tetapi pada saat-saat terakhir tidak hadir. Ada kursi yang kita memang siapkan untuk Pelindo 2. Ini untuk asas fairness. Kita mengundang semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini, tetapi mungkin belum waktunya untuk ketemu di sini. Baik, sekarang saya ke Alfi dulu ya, Asosiasi Logistik Forwarder. Bagaimana Pak ini terkait dengan kegiatan bongkar muat juga. Nah, bongkar muat ini juga kan rencananya ini anak-anak perusahaan Pelindo juga akan masuk di situ dan menerapkan sistem single billing dan lain-lain. Apakah ini memang akan merugikan pengusaha-pengusaha forwarding? Ya, tentunya Mbak Maria, dalam apa yang Anda tanyakan itu jelas merugikan kami yang sudah puluhan tahun berusaha di Tanjung Priok ini. Artinya kita sudah berusaha sekian lama, itu kelihatan menguntungkan, terus dimasukin dibuka anak perusahaan Pelindo di dalamnya. Nah, ini adalah tentunya lah kami yang sudah sekian banyak orang yang ada, tentunya kita nggak mampu kalau terus terang melawan sama otoritas, sama pemerintah, dalam hari ini Pelindo. Ya, saya selalu ibaratkan bagaimana petinju kelas berat melawan petinju kelas bantam, nggak akan menang deh. Nah, itu yang terjadi. Nah, kami ini tentunya walaupun kami yang ada ini jumlahnya banyak. Sekarang ini kami dari beberapa DPW kami ada 5 ini dari Merauke hadir di sini, dari Sumut, dari ini untuk menyaksikan acara ini. Mereka kepingin dihargai keberadaannya karena mereka sudah berusaha sekian lama, puluhan tahun. Ya. Berapa besar kontribusi Anda berikan sebenarnya di dalam kegiatan kepelabuhan ini, Pak, sebenarnya? Kami punya anggota 1.200, itu termasuk tracking, pergudangan, dan jasa forwarding, juga EDI untuk BJK. Sebetulnya seberapa efisien Pak Iskandar Anda menyelenggarakan bisnis Anda, karena menurut masukan dari beberapa pihak, Pelindo juga punya ide seperti ini karena mereka menilai angkutan-angkutan yang membawa sekarang di Pelabuhan Tanjung Priok tidak efisien. Iya, ini
ada kesalahan, distorsi menurut kami informasi kepada Dirut Pelindo, ya, kepada Pak Lino ini ada salah informasi bahwasanya seolah-olah pekerjaan yang tadi mestinya remeh-temeh nih, masalah pergudangan, masalah per LCL-an kalau kami kargo konsolidator. Konon yang disampaikan ke Dewan, entah ini pembohongan, mungkin nggak kepada kami tapi kepada atasannya. Ada 1 triliun biaya yang harusnya nggak efisien. Nah, kami mengadakan pengkajian ini. Sayangnya masukan yang diberikan kepada Pelindo itu bukan dari pelaku bisnis, sehingga ada distorsi tadi. Contoh kesalahannya dari data-data yang kami pegang ini adalah volume kita cukup banyak, 2.000 TEUs per bulan, setahun ada 24.000. Nah ini dikalikan 20 meter kubik per kontainer. Itu data yang nggak valid. Dengan koefisien 1,3 ada 624.000 meter kubik. Nah, yang salah di sini adalah jumlah dokumen, itu disebutkan 10 dokumen. Nah, harusnya kami yang sudah 23 tahun mengerjakan kerjaan ini nggak ada. 120 foot itu 3 atau 4 dokumen, maksimum 5 itu pun jarang. Jadi Alfi mengatakan bahwa Alfi sudah efisien menyelenggarakan bisnis sehingga tidak ada alasan untuk Pelindo. Ini tunggu dulu, ini tidak efisien yang ditudingkan ke Alfi, itu ada pembengkakan biaya 1 triliun. Ini yang kami mau dari luruskan. Kegiatan yang mana, Pak? Dari kegiatan masalah ke pergudangan kami. Pergudangan, Ya, nah padahal kalau 1 digit sama 2 digit itu beda. Pengalinya kalau kita yang tidak efisien dikalikan 10 jadi 100 miliar jadi 1 triliun. Ini salah satunya. Karena yang dikasih beban untuk melakukan efisiensi adalah dalam hal ini Pelindo, dia penyelenggara pelabuhan, begitu kan Pak? Akhirnya kena juga kepada mitra-mitra di pelabuhan, begitu kan? Dilihat. Bukan, ini masalah hitungan dulu. Kan diaudit berarti kan mitra-mitranya ini mana yang tidak efisien. Saya pikir ini masalah yang harusnya yang disoroti adalah ini struktur dari perdagangan kita. Term perdagangan itu ada FOB dan ada CNF. Kebanyakan trading yang besar sekarang ini untuk di bisnis kami adalah setelah adanya CAFTA. Terbukanya kita dengan Cina itu masuk barang luar biasa. Nah, volume yang masuk ini perdagangannya ini kita importasinya FOB. Sekarang ini CNF, harusnya FOB. Makanya Alfi lebih strategis ke Menteri Perdagangan, cakep tuh, teken semuanya dengan INSA dengan sebagai pihak untuk importasinya diganti FOB. Tapi pelabuhannya belum bisa mengejar itu tadi karena harusnya FOB, tapi pelabuhannya infrastrukturnya tidak bisa memenuhi persyaratan FOB itu tadi, begitu Pak? Maksud saya bukan itu. Jadi yang lebih harusnya dilihat lebih luas itu trade-nya, modanya harusnya yang seperti itu tadi. Baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti menggali sebenarnya permasalahan apa yang terjadi di industri jasa kepelabuhanan sehingga ini menyebabkan ada efisiensi yang tinggi di sini dan mengurangi daya saing kita di Forbes selepas jeda berikut ini. Kita lanjutkan lagi Forbes, Forum Bisnis Metro TV dan masih membicarakan soal biaya tinggi di pelabuhan. Dan saya sekarang ke Pak Sahat dulu, beliau adalah wakil pemerintah sebagai otoritas pelabuhan, penguasa pelabuhan. Jadi dalam hal ini, katakanlah Pelindo ini kan sebagai badan usaha sama dengan swasta yang lain begitu Pak. Nah, mengapa kita sama-sama lah ininya lah fungsinya begitu, karena dia juga menjalankan bisnisnya juga di situ si Pelindo. Kembalikan lagi di situ saja, nggak usah ikut-ikut ke soal regulasi lah dan lain-lain Pak. Bagaimana Anda melakukan penilaian terhadap pelaku-pelaku industri di pelabuhan? Terima kasih. Sebenarnya udah jelas tadi disampaikan oleh Dirjen bahwa pemisahan antara regulasi sama operator. Jadi saya sebagai tugas dan fungsi saya sebagai otoritas pelabuhan mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelayanan kepelabuhanan. Kemudian PT Pelindo sudah berubah fungsi sebagai operator saja. Nah sekarang kondisinya memang karena ini aturannya baru, kemudian organisasinya baru,
memang beberapa tahun kemarin itu masih zaman transisi sehingga kita memang tidak bisa mutlak langsung mengambil alih semua. Tetapi berangsur-angsur sekarang sudah mulai akan kita ambil alih dengan perintah Dirjen Perhubungan Laut kepada kita untuk mengaudit. Misalnya tarif-tarif yang diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok itu ada aturannya, ada SK-nya. Mana tarif-tarif yang sudah diatur di dalam ketentuan yang berlaku, maka itu kita perlakukan. Tetapi tarif-tarif yang tidak kita ketahui, maka itu akan kita panggil, kita evaluasi. Bahkan itu akan kita cabut misalnya. Nah, seperti itulah perjalanan pengawasan tarif di pelabuhan itu. Tapi kalau aksi korporasi seperti yang dilakukan oleh Pelindo, ini kan sebenarnya sah-sah saja, wajar-wajar saja dilakukan oleh entitas bisnis seperti Pelindo, seperti masuk ke trackingnya juga begitu, kemudian juga ke bongkar muatnya. Nah ini kan sebenarnya sah-sah saja dilakukan sebagai entitas bisnis, Pak. Nah, saya sebagai otoritas di pelabuhan itu mengendalikan, mengawasi. Jadi sepanjang ada badan usaha, badan hukum yang sudah memiliki perizinan, yang diberikan perizinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kita persilahkan dia melakukan kegiatan. Artinya Pelindo tidak punya izin untuk menyelenggarakan yang lain selain sebagai main fungsinya sebagai operator, Pak? Kalau Pelindo itu kan badan usaha pelabuhan, dia hanya melakukan kegiatan usaha di pelabuhanan. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan usaha lain, berarti kan dia tidak termaksud itu. Tetapi dia bisa saja misalnya membentuk anak perusahaan, kemudian anak perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan misalnya seperti itu. Nah itu saya kan tidak tahu. Jadi anak perusahaannya boleh? Nah ini BUP-nya nggak boleh? Ini begini, kalau badan tunggu, di dalam undang-undang nggak jelas ini. Gimana Pak Saad? Silakan. Gini, di dalam undang-undang itu kalau dia melakukan kegiatan usaha yang lain, maka dia harus dilengkapi dengan perizinan. Itu Undang-Undang 17 tahun 2008. Nah, sepanjang mereka memenuhi perizinannya, maka kami di otoritas pelabuhan ya silakan. Pak Saad, Bapak Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Ya. Kalau status kepemilikan wilayah Tanjung Priok itu sendiri di bawah Bapak atau di bawah Pelindo, Pak? Nah, untuk pelabuhan yang sekarang existing itu masih sedang dievaluasi, diaudit. Nantinya itu jumlah seluruhnya aset akan dievaluasi, kemudian saya akan memberikan konsesi kepada mereka. Jadi sekarang status tanah itu masih milik Pelindo? Sekarang masih sedang diaudit. Masih milik Pelindo atau milik siapa, Pak? Masih diaudit. Nah, kalimatnya begini, HPL-nya itu masih atas nama mereka. HPL mereka, Pelindo. Oke, baik. Dan ini masih diaudit, artinya masih bisa berubah itu tadi. Nanti konsesi. Jadi dia konsesi. Seperti Kali Baru sekarang ya. Kali Baru itu kan sudah kita konsesikan kepada Pelindo. Dia diterbitkan dengan Perpres untuk penugasan untuk membangun dan mengoperasikan. Tetapi setelah dibangun itu melalui konsesi. Nah, dengan konsesi maka kita perhitungkan konsesinya berapa tahun. Dia investasi, kemudian kita perhitungkan berapa besar investasi dia. Kemudian nanti ditambah keuntungan yang wajar, maka ketemulah waktu konsesi. Kemudian ada nanti sana konsesi fee yang dibayarkan merupakan PNBP. Kembali lagi soal izin usaha yang lain di luar main functionnya itu tadi sebagai operator pelabuhan, apakah izin ini memang nanti hanya dikhususkan bagi si Pelindo saja, atau ini masih sebenarnya terbuka buat yang lain, Pak, swasta yang lain? Terbuka buat yang lain, semua boleh. Jadi semua entiti yang berusaha di pelabuhan sepanjang dia memiliki izin boleh, swasta juga boleh. Jadi sampai sekarang misalnya saja kegiatan bongkar muat PBM itu sudah ada dari dulu perusahaan-perusahaan PBM. Tidak diusir-usir itu mereka nantinya begitu? Enggak boleh diusir, enggak ada yang diusir. Ya, semua PBM itu bekerja. Karena mereka memenuhi izin kira-kira gitu. Baik. Termasuk yang tracking itu nanti truk-truk khusus yang dimasukkan oleh Pelindo, kalau ada izinnya pun boleh ya, Pak ya? Nah, begini, tracking itu saya akan tanyakan langsung dengan Pelindo, Pak Lino. Apa betul Anda mau usaha tracking? Dia bilang tidak, Pak, itu usaha berat. Menurut dia seperti itu. Kemudian memang ada anak usahanya. Baik. Dia ngomong seperti itu. Jadi di depan forum langsung dia bilang saya tidak akan mengoperasikan truk. Karena menurut saya itu berat. Itu kalimat yang disampaikan. Tidak dioperasikan truknya, tapi mungkin
dijual belikan, di trading kali di situ ya Pak ya. Kepada yang swasta lain. Saya mau ke ini dulu, Organda Angsuspel ya, yang kemarin cukup keras ini menentang masuknya kegiatan tracking yang akan dimulai oleh Pelindo. Silakan Pak Tarigan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya mengapa kami melakukan stop operasi? Ini sebenarnya adalah akumulasi daripada persoalan yang timbul sudah muncul di pelabuhan. Kenapa kami bilang akumulasi? Bahwa ada infrastruktur yang sangat buruk, itu jalan macet. Coba kita lihat tuh di Tanjung Priuk, coba kita lihat di Marunda kayak kubangan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana pelayanan di pelabuhan, 6 jam truk kami ada di dalam karena fasilitas bongkar muatnya tidak memadai, jalanan macet. Kemudian kita sudah melihat bahwa ancaman yang akan muncul dari dunia karena adanya integrasi logistik di ASEAN ini. Kami ini kami udah tua, sudah lama kami minta difasilitasi untuk melakukan revitalisasi armada. Nih Pak, ada dari Kadin ini Pak Nansir Mansur, kami udah sampai ke Wapres minta supaya ini diperhatikan ini, karena ini bersaing dengan dunia luarnya nggak apple to apple. Karena bunga dari luar 3%, kami main dengan 17%. Biaya masuk segala macam kami kena sampai total investasi kalau kami lakukan permajaan itu sekitar 45% yang kami serahkan ke negara. Padahal kalau orang asing datang kemari itu nol. Karena dia, nah ini nggak fair namanya, itu satu, nggak fair. Jadi kedua, kita juga tidak difasilitasi di infrastrukturnya, sehingga sekarang ini anggota saya itu menangis, yang 30 hari 1 bulan mesti dapat 30 rit, tinggal 14 rit. Ini siapa yang mau melihat persoalan ini kalau kita bicara biaya logistik? Harusnya yang membenahi infrastrukturnya siapa Pak? Oh ya, kalau mestinya masing-masing di pemerintah ini banyak Bu. Makanya sebenarnya dalam forum ini sebetulnya kita melakukan stop operasi itu menyampaikan pesan kepada pemerintah. Jadi bukan karena protes ada truk-truk yang akan diselenggarakan. Di sisi lain inilah sebagai pemicu munculnya yang namanya. Karena Anda tidak bisa meremajakan dengan biaya sendiri Pak Organda untuk angkutan khusus pelabuhan gitu kan. Bagaimana kami bisa kegiatan tracking ini kan nggak boleh berhenti Pak, kegiatan distribusi barang ini nggak boleh berhenti gitu kan. Sekarang begini Bu, kalau kami beroperasi dengan situasi sekarang, 6 jam kami di jalan, 6 jam kami di pelabuhan, 6 jam kami ke pabrik, udah 18 jam hanya di jalan. Artinya itu kami tidak bisa mendapatkan suatu produktivitas kami anjlok. Kami setiap hari kerugian kami sampai dengan 9 miliar. Kemarin kami stop itu 18 miliar kami rugi. Nggak apa-apa. Infrastruktur yang Anda persoalkan itu di dalam pelabuhan atau di luar pelabuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Di dalam pelabuhan itu sebenarnya harusnya tanggung jawabnya siapa? Pelindo dong. Pelindo? Pelindo dong. Betulkah begitu Pak Pelindo? Ini di dalam pelabuhan itu menjadi tanggung jawabnya operator di pelabuhan. Ya nggak? Kemudian tetapi kami kalau di dalam pelabuhan itu kami akan memerintahkan kepada operator untuk memperbaiki, sekarang sedang diperbaiki. Jadi kalau jalan saya pikir di dalam pelabuhan sudah tanggung bagus. Jawabnya Pelindo ya Pak? Tanggung jawab Pelindo, tapi atas kita yang Baik, kita akan bertanya lagi nanti kepada para pengusaha yang barang-barangnya diangkut, tapi kita harus ikuti jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Forbes segera nanti kembali. kita lanjutkan Pak Tarigan. Ya, kembali dalam Forbes, Forum Bisnis masih membicarakan seputar tingginya, mahalnya biaya di pelabuhan. Saya ingin beri kesempatan bagi Pak Nansir Mansur, pengusaha nasional yang sering juga barangnya digotong-gotong oleh baik Alfi ataupun PBM dan juga pasti pakai pelabuhan Tanjung Priok. Sebetulnya Anda merasakan masalah ini seperti apa Pak Nansir? Iya, kali ini saya mewakili sopir truk. Bapak mewakili sopir truk? Mewakili sopir truk. Jadi gini, persoalannya sekarang itu adalah Pelindo 2 ini kapasitasnya sudah melebihi daripada kapasitas terpasang. 5,5 juta tius, sekarang sudah masuk ke 7,5 juta tius. Berarti udah sumpek di dalam ini. Apa yang dilakukan, saya tidak bela juga Pelindo, saya juga tidak bela sopir truk itu. 65%, 70% ekspor kita melalui Tanjung Priok semua.
Itu harus kita ketahui. Ya. Nah, sehingga persoalannya sekarang, apalagi menghadapi IC tahun 2015, supaya Tanjung Priok ini sederajat dengan Singapura, sederajat dengan Hong Kong, mau tidak mau dilakukan efisiensi. Efisiensi dilakukan itu, ya saya sudah setuju tadi Pak Edi mengatakan akan dilakukan fact finding untuk perhitungan-perhitungannya itu. Pertama, dilakukan single billing. Ini belum ada yang singgung nih, single billing. Apa itu single billing, Pak? Single billing itu adalah dibayar dulu uangnya masuk ke Pelindo 2, baru rekanan atau pengguna ini narik uangnya dari Pelindo. Nggak masalah kok Pak tadi Alfi kok single billing. Setuju fact pending ya. Namun apa dikatakan kerugian 1 triliun? Ya. Itu kita